Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang wirausaha. Artinya wirausaha. Ya, pada saat ini kita akan bicara tentang mata kuliah wirausaha. Wirausaha apa sih? Ya, kalau misalnya dilihat dari arti katanya, wirausaha itu adalah wira itu berarti sendiri, sedangkan usaha adalah mengupayakan. Ya, jadi wirausaha itu adalah proses mengupayakan berusaha eh, dalam suatu diri seseorang gitu ya, tanpa adanya kerjasama, tanpa adanya bantuan dari orang lain gitu ya. Jadi wirausaha berarti gitu ya. Itu asal katanya. Nanti kalau kita lihat lagi lebih dalam, apakah memang benar-benar sendiri atau memang seperti apa yang sendirinya itu, jadi kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, bab satu ini tujuan pembelajarannya adalah akan menjelaskan artinya ya, nanti lebih jelas lagi. Terus akan menjelaskan karakter seorang wirausaha, bagaimana karakter yang harus dibangun menjadi seorang wirausaha, kemudian menjelaskan tipe-tipe wirausaha itu seperti apa, ya. Terus kemudian menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha, dan juga ini udah lanjut ya. Jadi seperti itu ya tadi ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah empat ini ya. Tujuan pembelajaran kita mempelajari bukan hari ini saja, tapi pembelajaran ke depannya akan memberikan penjelasan tentang ini ya. Nah, gambaran pendahuluan kita tentang wirausaha adalah bahwa UMKM adalah andalan Indonesia ya ketika mengalami krisis 98. Jadi dulu ya, masa orde baru yang akan tumbang, yang akan berakhir gitu ya, krisis 98, juga ada krisis moneter di mana rupiah itu semakin melemah ya, melemah sekali gitu ya. Akhirnya terjadi kerusuhan juga tahun 98 ini yang menyebabkan banyak sektor-sektor usaha itu dia eh, terkena dampaknya, penjarahan di mana-mana, terus kemudian kebangkrutan akhirnya di mana-mana ya. Jadi akhirnya bangkitlah UMKM ini ya. Bangkitlah UMKM ini ya bersama ya. Jadi UMKM ini adalah singkatan dari usaha mikro kecil menengah, atau istilah ini biasanya adalah istilah ekonomi ya, yang dia akan merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan gitu ya. Jadi ini adalah semacam, kalau sekarang itu dia tumbuh UMKM itu ada komunitasnya gitu ya. Bahkan dia pun juga berhubungan ya, bekerja sama juga dengan instansi-instansi pemerintah terkait gitu, seperti dinas koperasi atau dinas-dinas yang memang berhubungan dengan usaha-usaha. Gitu ya. Masih dikelola sederhana ya UMKM ini, tapi pada saat itu mereka sudah mengambil peran besar ya menyelamatkan bangsa. Karena apa? Karena mereka mengeksploitasi ya hasil-hasil ciptaan dari dalam negeri sendiri, dan inilah yang menyebabkan kemudian rupiah kita kembali menguat gitu ya. Kalau dulu itu kan jatuh ya kalau nggak salah itu sampai di atas 15.000 lah ya, kita saja sekarang 15.000 juga udah udah ngos-ngosan gitu, sudah antang-antangnya kita mah kalau saya tahu dulu itu sudah lebih ya mungkin ya. Yang pasti rupiah melemah gitu ya. Lalu kemudian ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi sarjana untuk lebih sejahtera, mandiri, dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran. Jadi pada masa itu UMKM ya, dia
menjadi salah satu pilihan ke para sarjana lulusan itu ya untuk mengatasi pengangguran ya. Jadi dia memberikan lowongan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Jadi tidak hanya membangkitkan rupiah, tapi dia pun juga sudah menolong banyak orang untuk mengatasi pengangguran. Nah, tadi UMKM itu usaha mikro kecil menengah, gitu ya, usaha mikro kecil menengah. Apa sih karakteristiknya gitu? Mikro itu berarti lebih kecil ya. Kalau ukuran mikro itu kan berarti dia kecil ya, gitu. Nah, usaha mikro itu dan usaha kecil itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya, yang namanya usaha mikro itu dia tahan banting ya, yang lebih kecil itu. Dia juga fleksibel, lebih mandiri, lebih efisien, dikerjakan seluruh anggota atau hanya beberapa orang saja, dan itu memang masih kerabat dekat gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah mengupayakan kerja anggota keluarga gitu ya. Self atau family financial ya, financing. Jadi ini usaha keluarga lah ibaratnya gitu ya, itu usaha mikro itu seperti itu. Tapi negatifnya dia adalah mikro itu lebih informal ya, dia biasanya tidak terdaftar, tidak ada CV, tidak ada PT juga gitu ya. Jadi memang baru usaha home industry gitu ya. Kalau dulu kan home industry tidak dikoordinir ya, kalau sekarang sudah dikoordinir gitu ya. Kemudian skala negatifnya juga skala ekonominya rendah ya. Tidak ada standar dan tidak ada standar operasional prosedurnya. Jadi mereka kerjanya serabutan gitu ya. Kerja semua, jadi tidak ada yang membagi-bagi, ini bagian produksi, ini bagian office-nya, ini bagian manajer keuangan dan sebagainya, itu tidak. Jadi kerjanya serabutan. Siapa yang bisa pegang ini pegang, siapa yang nanti bisa pegang bagian ini pegang. Biasanya seperti itu. Kemudian belum menetapkan prinsip-prinsip manajemen. Ya, tadi kan saya bilang tidak ada manajemen, itu manajerial. Manajerial itu kan berarti memanage ya, mengatur gitu. Tidak ada prinsip-prinsip mengaturnya gitu ya. Gimana suka-sukanya aja, yang penting ada pemasukan, ya, ada orderan, ada pemasukan, ada dan pelanggan puas, sudah gitu aja gitu ya. Dan tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh. Biasanya mereka ya nyaman saja dengan proses kayak gitu ya. Dan pengembangannya terbatas karena biaya permodalannya, terus apa sih jaringannya juga mereka tidak membuka gitu ya. Ada investor juga gitu, jadi pengembangannya terbatas. Nah, jadi saya ngambil tahun lama lah ya, nanti tahun baru nanti kita cari lagi ya. Ini jumlah penduduk Indonesia selalu bertambah ya, pasti sampai sekarang juga pasti bertambah. Nah, dalam setahun ini saja bertambah, tahun 2018 saya ambil sampling aja ya, ini pertambahannya biasanya memang 2,26. Sekarang pun pertambahan penduduk kita lebih dari ini gitu ya. Nah, yang bekerja dan yang menganggur itu ya, angkatan kerja itu tinggi, dan sampai saat ini ya, sampai tahun 2020 itu pun ya, angkatan yang menganggur, angkatan yang bekerja, angkatan kerjanya tinggi ya. Kemudian yang bekerjanya di bawahnya ya, angkatan kerja ini berarti kan ada pengangguran di sini di angka-angka angkatan kerja ini ya. Yang bekerjanya lebih rendah, kemudian penganggurannya banyak ya. Menurut tahun ke tahun yang hijau ini adalah akumulasi ya. Akumulasi biasanya pengangguran seperti ini ya.
Nah, lulusan diploma universitas itu selalu bertambah, ya. Banyak yang mengajukan lamaran, tapi ruang untuk bekerja itu sangat sedikit, ya. Nah, jumlah usaha mikro, jumlah usaha di Indonesia itu ada yang mikro, kecil, menengah, dan besar itu. Yang paling banyak itu adalah usaha mikro, ya. Usaha mikro apa sih contohnya? Misalnya kayak tukang sayur nih, usaha mikro nih ya, gitu ya. Atau pekerja-pekerja yang usaha-usaha industri yang tadi saya katakan gitu ya, yang mereka belum melebarkan sayapnya, itu adalah usaha mikro. Usaha kecil di atasnya lagi yang sudah mulai mendaftarkan gitu ya. Usaha menengah juga itu biasanya CV ya, usaha besar itu biasanya CV. Dan biasanya PT itu yang TBK, terbuka gitu ya. Jadi investor manapun bisa serta masuk di dalamnya. Gitu ya, dengan lengkap, dengan modal itu banyak, itu sangat besar. Ya. Kemudian, siapa penyerap tenaga terbanyak? Ya. Nah, jadi di sini kalau usaha mikro itulah yang lebih banyak. Ya, penyerap tenaga kerja ini tetap banyak. Sedangkan usaha kecil itu, menengah dan usaha besar itu jumlahnya 10 juta ya. Sedangkan usaha mikro itu jumlah tenaganya lebih besar 83 juta. Sekarang udah mulai banyak lagi ya. Dan usaha mikro menyerap 89% ya, hampir 90% tenaga kerja Indonesia. Kenapa? Karena tadi lebih mudah gitu ya, dan tidak punya KTBLC lah gitu ya. Atau peraturan-peraturan yang mengikat gitu. Itu biasanya kena usaha mikro. Nah, kemudian bagaimana produktivitasnya? Nah, kalau produktivitasnya itu justru kebalikannya ya, usaha besar itu 2,2 miliar, nah, terus 38 juta, 11 juta, dan usaha mikro 11 juta, di bawah 11 juta gitu ya, produktivitasnya rupiah dalam rupiah maupun tenaga kerja untuk tenaga kerjanya gitu ya, dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Nah, ini usahanya, produktivitasnya ya. Kenapa usaha besar produktivitasnya tinggi? Karena biasanya dia memang sudah lebih manajerial, manajemennya sudah mulai tertata, dan biasanya dia memang pakai teknologi tinggi. Ya, jadi produktivitasnya tinggi. Jadi, dan memang tidak membutuhkan tenaga kerja. Jadi wajar ya, dia tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak nih tadi ya, karena dia sudah punya mesin gitu. Paling hanya mengoperasionalkan mesin itu hanya beberapa orang saja gitu ya, seperti itu. Jadi kebalikannya. Jadi seorang wirausaha ya, apapun dia, mau usaha mikro, kecil, menengah atau besar ya, dia dalam menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dia tetap punya keberanian untuk tumbuh ya. Jadi selayaknya seorang pengusaha, wirausaha yang terpandang ya, ketika dia masih di bawah gitu ya, dia mau mikro, dia punya keinginan, harusnya keinginan untuk tumbuh mau berkembang gitu ya, menjadi usaha yang lebih di atas gitu ya. Nah, itu bersahabat dengan ketidakpastian. Dan biasanya seorang pengusaha itu dia bersahabat dengan ketidakpastian. Kenapa? Ketidakpastian, banyak ketidakpastian itu, misalnya dengan kondisi bencana alam. Ya, banyak orang-orang yang memang kebangkrut karena bencana alam. Ya, punya bisnis di Aceh. Ya, saya punya teman tuh bisnis di Aceh. Bagus, sudah melesat, sudah mulai berkembang, tapi karena memang sesuatu yang tidak diinginkan ya, dan itu memang gejala alam ya, ada tsunami, akhirnya dia bangkrut. Itu kan udah habis, benar-benar habis ya. Jadi itu ketidakpastiannya ya, kita harus bisa melihat peluang itu, dan kita harus bisa tahu dan bisa mengatasi ketidakpastian itu seperti apa. Misalnya tidak menjadi orang-orang yang boros gitu ya dalam
kehidupannya tidak foya-foya. Itu kan salah satu upaya misalnya ya menjadi seorang pengusaha. Ya, oke. Karena memang gajinya juga tidak bergaji, ya. Jadi dia menggaji. Kemudian seorang wirausaha itu juga menjalankan usaha real, bukan spekulatif, ya. Jadi dia enggak coba-coba, ya. Tidak coba-coba, tapi dia menjalankan usahanya real. Jadi ketemu dengan orang langsung, gitu ya. Jadi tidak seperti di perusahaan, misalnya dia jadi seorang karyawan, dia bisa punya bawahan lagi untuk mendelegasikan terkait kerja-kerjanya gitu. Tapi kalau seorang wirausaha dia harus bertemu langsung gitu ya dengan atau berkomunikasi langsung dengan si pemilik. Misalnya dia mau usaha apa, usaha garmen, dia harus langsung ketemu sama ininya ownernya atau yang punyanya seperti apa, itu real ya seperti itu. Jadi nggak spekulatif ya, coba-coba aja. Oke. Selanjutnya, usaha yang sesungguhnya dia didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian, ya, dengan ketulusan, kerja keras dan inovasi, ya. Juga, ya, bukan jalan pintas, jalan cepat untuk menjadi kaya dan membangunnya secara bertahap. Menjaga nama baik dan membangun reputasi, gitu ya. Bukan sekedar passive income atau real. Maksudnya gimana? Ya, jadinya dari atasnya saya katakan didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Jadi seorang wirausaha itu usahanya adalah dia melayani sesungguhnya. Ya, jadi sebenarnya orang-orang yang jadi bos itu dia adalah para pelayan karyawannya, bukan para leader itu bukannya ngebosi gitu ya atau memeras keringatnya bagaimanapun gitu ya, bukan, tapi justru ketika dia adalah seorang pelayan bagi para karyawannya gitu, apalagi masa krisis ya kayak kemarin, seorang pemimpin atau bos atau leader yang baik ketika dibenturkan pada satu kondisi dia harus mempertahankan usahanya gitu ya, dia tetap juga harus memperhatikan karyawannya. Jadi dia melayani, ya, dan memperoleh kemandirian. Jadi berpikir bagaimana otaknya berpikir agar orang bisa makan, orang tetap bisa digaji. Nah itu seperti itu, memperoleh kemandirian. Terus dengan dia punya ketulusan, punya kerja keras dan inovasi, gitu ya. Jangan pikirnya jadi orang kaya itu ongkang-ongkang kaki, jadi orang jadi pengusaha itu ongkang-ongkang kaki, tapi dia harus punya jiwa kerja keras dan dia harus berpikir keras untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru ya, apa-apa yang penting ya, yang itu akan memajukan usahanya. Dan menjadi pengusaha itu juga bukan jalan pintas dan bukan cara cepat untuk menjadi kaya, tetapi dia membangun secara bertahap ya. Kalau kalian lihat kayak siapa, Bob Sadino tuh ya, jalan-jalan itu juga semuanya melalui proses bertahap ya. Bob Sadino itu dia jadi orang yang ongkang-ongkang kaki saat dulu ya, almarhum ya, dia itu bukannya langsung ujuk-ujuk beliau kayak gitu, tidak gitu ya, tapi beliau bertahap membangun menjadi kaya, tetap akan menjadi kaya tapi memang bertahap ya, tapi tidak secara jalan pintas, ada tahapannya gitu ya. Terus kemudian usaha yang sesungguhnya adalah menjaga nama baik dan membangun reputasi. Makanya kalau jadi pengusaha itu memang dia tidak bisa menjadi pendukung misalnya salah satu kubu gitu ya, tapi dia menjaga nama baik, dia netral lah gitu ya, membangun reputasi gitu ya. Tidak bisa, kan kita pernah dengar ya, ada satu brand atau satu usaha tertentu ya, perusahaan tertentu yang dia mendukung salah satu dulu di lagi capres cawapres ya, pokoknya lagi pemilihan lah ya,
lagi pemilu di negara kita, nah, akhirnya dia apa yang diboykot gitu kan, jadi itu meruntuhkan nama baik perusahaan itu sendiri gitu ya. Makanya untuk menjadi seorang pengusaha yang akan lebih baik, maka dia harus menjaga nama baiknya dengan membangun reputasi yang baik gitu ya, tidak timpang sebelah pada satu kubu manapun gitu ya. Terus bukan sekedar passive income, tetapi real ya. Jadi pasif seorang pengusaha kos-kosan misalnya ya, itu sebenarnya juga bukan passive income banget ya. Dia juga sebenarnya walaupun dia tidak harus bekerja seperti di toko melayani setiap hari gitu, tidak, tapi pada masanya dia juga harus membuat kos-kosannya itu bagaimana menjadi lebih baik, menjaga kos-kosannya itu nyaman, aman, tidak bocor misalnya, tidak rayapan, dan itu kan ada maintenance-nya ya, itu juga tidak passive income gitu, itu juga harus tetap dijaga. Jadi sebenarnya semuanya usaha itu bukannya passive income, tapi tetap real ya. Cuman kita aja secara kasat mata kadang-kadang melihat orang-orang pengusaha itu ya seperti itu, tapi semuanya padahal sebenarnya mereka di belakang itu jatuh bangun untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Kemudian pendidikan, persahabatan, spiritualitas sangat penting ya. Nah, pendidikan di sini bukan hanya sekedar S1, S2, S3 gitu yang formal seperti itu, tapi pun juga bagaimana dia mengembangkan pengetahuannya gitu ya, untuk mengembangkan usahanya, ikutan training-training gitu ya, ikutan dari mentornya gitu ya, dari orang sukses yang ditempelin, gimana caranya membangun kesuksesan gitu ya, seperti itu. Dan itu bisa menjadi sahabat ya, persahabatan dengan orang-orang yang memang bisa dipercaya dan memang klop dengan usahanya gitu, dan memiliki spiritualitas sangat penting. Spiritualitasnya itu apa? Tenang, orang-orang yang tenang, orang-orang yang tidak panik. Nah, itu kan sesungguhnya seorang pengusaha ya. Jadi kalau kita masih menjadi orang-orang yang masih panikan, ya, masih reaksioner, nah itu harus bekerja keras untuk meminimalisir itu ya, agar dia tidak menjadi orang yang berabah-rubuk gitu ya. Makanya spiritualitas itu penting. Ya, itu penting agar dia menjadi orang yang tenang lah. Gitu ya. Oke. Nah, usaha spekulatif berdasarkan motif ingin cepat kaya. Nah, ini banget usaha spekulatif itu. Saya mau jadi pengusaha, saya mau agar cepat kaya, ya. Nah, itu spekulatif banget, ya. Karena memang menjadi pengusaha itu tidak langsung ujuk-ujuk langsung jadi cepat kaya. Bahkan bisa jadi dia jatuh dulu untuk tingkat tertinggi lagi. Gitu. Dan itu perlu kesiapan kan. Jadi jangan punya motif ingin cepat kaya kalau mau jadi pengusaha. Ya. Mengedepankan cara-cara instan. Cara-cara instan, ya nyogok kanan, nyogok sini, gitu ya, nggak bisa. Kalau kalian cari kerjaan, minta sama orang, ya, gitu ya, pakai uang mungkin ya, jadi kemungkinan ya bisa kadang-kadang ada juga seperti itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi kalau untuk menjadi pengusaha cara seperti ini sangat berbahaya ya. Kemudian mendewa-dewakan passive income, nah ini nggak bisa ya. Tadi kan saya sudah jelaskan, walaupun seorang pengusaha kos-kosan saja atau pengusaha kontrakan itu pun bukan passive income ya, tetap ya dia harus tetap memantau bagaimana usahanya itu tetap berjalan dengan baik. Walaupun dia seorang investor, itu juga tetap seorang penanam modal, dia tetap harus memantau usahanya. Ya, itu berarti nggak pasif kan? Dia tetap harus memantau, tidak diam-diam aja setiap bulan duit lancar transfer, tidak gitu ya. Maka kalau itu yang terjadi ya, maka suatu saat akan hilang, akan terpuruk lah usahanya ya.
Gue tidak peduli merugikan pihak lain, yang penting saya untung. Nah, ini nggak bisa usaha spekulatif. Yang penting saya untung. Dia ketika menjalin kerjasama seorang pengusaha itu ya, misalnya kita seorang owner nih, ya kita seorang owner, kita bekerja sama dengan agen atau distributor atau apa reseller gitu lebih kecil lagi. Nah ini kita harus menjalin kerjasama yang baik, sama-sama untung ya. Dan kita jadi owner, kita tidak care dengan para distributor, agen dan reseller kita, itu akan menyebabkan mereka jadi pindah nanti gitu ya, pindah pindah produk lagi yang mungkin sama dengan kita dan merupakan saingan kita gitu ya. Jadi ini harus pedulikan pihak lain yang bekerja sama dengan kita, jangan pentingkan diri kita untung gitu ya. Jadi karena orang lain, para orang-orang yang bekerja sama dengan kita itu juga untung gitu ya. Jadi seperti itu, menjalin kerjasama, bagaimana caranya mereka tetap baik gitu. Misalnya menjadi distributor di satu daerah, tidak boleh banyak gitu ya. Ini ada berapa distributor dan berapa jaraknya gitu. Dihitung juga jaraknya. Kemudian juga walaupun di sisi lain kita punya deal-dealan ya, MOU-nya, kalau misalnya dia tidak secara setiap tahun tidak menghasilkan setiap bulan atau setiap berapa bulan dia tidak order-order gitu kita misalnya kita sebagai owner, nah itu bisa ada pemotongan kerjasama gitu ya, seperti itu. Terus kemudian usaha spekulatif itu juga pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dengar. Nah ini bagaimana dia mau jadi orang yang tenang, ya bagaimana dia mau meningkatkan kapasitasnya kalau dia tidak berpendidikan dan tidak memiliki jiwa spiritual. Nah, contoh-contoh usaha spekulatif. Contoh-contoh usaha spekulatif ya. Nih contohnya nih ya. Rahasia tersembunyi di balik uang yang internet. Nah ini banyak ya. Kayak gini. Atau kita menjadi investor dulu ada tuh. Namanya apa ya, investasi bodong itu namanya apa ya. Saya lupa yang kita hanya cukup modal apa gitu. Jadi setiap bulan kita akan dapat gitu ya. Dan dapat keuntungan setiap bulan kita akan ditransfer uang 200 misalnya atau berapalah ya, terus begitu flat seperti itu biasanya memang usaha spekulatif ya, dan tidak bertahan lama dan akhirnya benar kan, langit biru ya, investasi langit biru dulu ada tuh gitu ya, yang sekarang akhirnya udah ditutup, bahkan yang punyanya kabar-kabarnya sudah meninggal gitu ya, itu yang nggak benar gitu ya. Untuk investor, ya tadi saya sudah katakan bahwa jadi investor pun ya kita tidak bisa passive income, tetap harus aktif ya, mencari tahu tempat di mana kita investasi berjalan baik atau tidak gitu. Dan biasanya juga usaha-usaha spekulatif itu ya dia mengandung riba. Nah itu yang harus hati-hati, makanya kita juga harus belajar nih tentang riba ya. Jadinya kita bisa menghindari usaha-usaha spekulatif juga ya. Banyak. Oke, ini adalah illusionary wealth ya dan intrinsic wealth. Nah, illusionary wealth itu tadi yang sudah saya sampaikan ya, apa spekulatif ya, pendapatan ya atau keuangan yang spekulatif ya, penghasilan yang spekulatif, sedangkan intrinsik itu memang dilakukan dengan bekerja keras. Ini perbedaannya ya, kehidupan yang didapat melalui spekulasi. Terus illusionary wealth itu tingkat pengembalian ya, kinerja ekonominya
peringkatnya juga tidak jelas, asetnya terus meningkat nilainya, penghasilan berlebih ya, yang kaya semakin kaya, uang bisa memperbesar, atau uang bisa memperbesar uang, jangan bekerja untuk uang biasa, uang bekerja untuk anda. Ya, ini ada evolutionary wealth ya, dan intrinsic wealth ke depan yang intrinsic spiritual, kontribusi ekonomi jangka panjang terhadap manusia ya, kalau memelihara, menjaga ini intrinsic ya kan, take and give ya, kekayaan diperoleh dari kerja keras, inovasi, usaha yang sehat gitu ya, dan jangan berilusi, kerja keraslah hidup yang hemat ya, menikmati pada masanya. Nah itu ya, jadi mungkin kalau visionary itu hanya ilusi ya, dari spekulasi. Nah, ini kalau misalnya orang stres banget, bisa jadi gila banget istilahnya. Infeksi ini bertahap tapi dia pasti berkembang gitu ya. Kata kuncinya adalah tumbuh. Nah, jadi wirausaha itu kata kuncinya adalah tumbuh. Ingatlah tujuan hidup bukan menjadi kaya, tapi tumbuh untuk tetap survive. Ya, kaya itu cuma sebuah akibat. Ya, dan itu memang nasib. Ya. Dan itu kalau memang kita nggak dapat di dunia ya, kalau kita mau menjadi pengusaha yang baik, maka kita akan dapat biasa beratnya. Jadi kayak itu, jadi kan kayak itu adalah akibat ya. Jadi mindset berpikir kita kayak itu adalah akibat, bukan tujuan. Ya, kalau kita bekerja keras dengan baik, kebutuhan kita baik ya, mengembangkan manajemen kita baik, kalau memang saatnya kita akan kaya ya kaya gitu ya, kita jadi kaya yang bermartabat, bukan sekedar kaya ya. Bersahabat dengan ketidakpastian ya, banyak tadi juga saya sampaikan ya, karyawan menolak, berasa aman dan nyaman ya. Jadi kalau masa dengan ketidakpastian, masa pandemi ini juga salah satunya nih kalau nggak jadi seorang owner, jadi seorang leader ya, ada karyawan kita nggak bisa seenaknya outsourcing mereka atau mengeluarkan mereka seenaknya gitu ya, tapi kita juga bagaimana menjaga mereka agar mereka tetap nyaman gitu ya. Nah, kan kita perlu yang namanya simpanan gitu ya, kalau jadi pengusaha itu ada simpanan. Jadi pada suatu waktu simpanannya itu bisa kita eh, berikan untuk para karyawan kita gitu ya, kalau ada masa-masa yang tidak pasti untuk membayar usaha mereka bisa ya, kerja keras mereka. Untuk punya mindset atau cara berpikir ya, eh, seorang pengusaha ya, cara berpikirnya action oriented, jadi dia bekerja action, beraksi, tidak berangan-angan ya. Bisa mau jadi kaya tapi dia aja kerjaannya, nggak bisa, harus bekerja, aksi, bekerja gitu ya. Terus berpikir simpel, pikirnya simpel, nggak usah susah-susah ya. Bagaimana saya mau jualan jualan baju, ya kita buat ya tab-tabnya, saya mau jadi owner baju, kita buat tab-tabnya, saya mau jualan ini, mau jadi pengusaha baju, gimana kita nggak punya modal, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kita nggak punya uang, kita punya uang banyak, apa yang harus kita lakukan, gampang gitu ya. Jadi berpikirnya simpel aja. Karena memang ini di sini diperlukan banyak pendidikan dan pengetahuan. Jadi kita bisa berpikir simpel. Orang-orang yang memiliki pengetahuan yang banyak kita akan berpikir simpel ya. Terus kemudian selalu mencari peluang baru, cari peluang baru ya. Misalnya nih pandemi ini kita misalnya usaha di sisi pendidikan ya, atau di sisi catering di sekolah-sekolah misalnya ya. Nah karena memang sekolah tutup ya, nggak bisa, kita nggak memang benar-benar nol kita hasil dari sana, dan mencari peluang baru. Gimana caranya kita tetap usaha catering tapi peluangnya dari di mana,
Gitu. Jadi dengan di rumah-rumah kita buat grup untuk mencari rumah-rumah yang memang di rumah kemana-mana, tapi kita bisa nganter. Nah, itu kan itu peluang. Jadi berpikirnya seperti itu. Ya, tidak udah sekolah udah nggak ada catering lagi, udah ya begini aja gimana ini gitu. Ya itu toko gitu ya. Kita punya toko karena memang masa pandemi ya. Kalau sekarang sih udah ya. Kalau kemarin-kemarin tokonya pada ditutup semuanya. Nah, gimana caranya biar toko saya ini tetap jalan ya? Kan sekarang ada online shop, makanya sekarang sudah banyak kan orang yang online shopnya lebih tinggi. Kalau kita punya toko kan barang kita gitu kan gampang. Jadi untuk kalau mau jadi online shop, ya tidak harus dropship gitu ya. Gitu, mencari peluang. Mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Ya, mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Jadi bagaimana dia tidak menunggu bola datang, tapi dia menjemput bola kan. Ya, saya usaha pakaian, ya. Itu belum belum laku-laku ya sekarang jadi ada menurun. Nah, bagaimana caranya? Saya cari beberapa reseller nih yang jualan online. Gimana caranya? Cari nanyain orang Japri masing-masing mau jadi reseller saya atau punya apa iklan-iklan ya untuk dicari reseller orang atau mitra untuk kerja sama nanti ya mengejar peluang ya dan hanya mengambil peluang terbaiknya. Kalau dia antar aja itu peluang terbaik dan fokus pada eksekusi, tidak terpecah belah pikirannya tapi dia tetap fokus gitu ya. Bagaimana dia memasang-masangnya, fokuskan energi setiap orang dalam bisnis. Kalau kita memanajemen seseorang ya fokus di satu bidang ini, fokuskan. Nah, fokus satu bidang bidang satu. Ada yang produksi masang kancing kalau misalnya di garment ya, fokuskan energinya ke sana. Ada yang fokus menjahit, fokuskan. Itu maksudnya memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis itu misalnya ya, salah satunya. Oke, ini saya aja. Sukses adalah pilihan ya, bukannya nasib, bukan sukses itu bukan nasib, tapi pilihan untuk kita kalau mau seperti itu ya kita bekerja. Oke, pilihan entrepreneur berbeda dengan kita menjadi karyawan ya, menjadi entrepreneur itu perbedaannya ya. Pada karyawan dia bekerja pada orang lain ya, jadi profesional eksekutif ya, decision maker, tapi dia bekerja pada orang lain inilah pebisnisnya sebenarnya ya. Kalau entrepreneur karyawan dengan dia pengusaha ini, kita karyawan atau perusahaan, selain kita cari samping lain untuk kita berusaha, misalnya itu jaga-jaga kalau nanti jadi pensiun gitu ya, itu entrepreneur. Entrepreneur memiliki usaha yang dikembangkan sendiri dan mengambil resikonya pun sendiri gitu ya. Social entrepreneur ini para penggiat sosial berwatak entrepreneur. Ini biasanya para yayasan, ya, yayasan sosial, ya, social entrepreneur. Eco entrepreneur yang para aktivis lingkungan ya, lingkungan hidup. Oke, tips praktis modal utama berwirausaha bukan uang, melainkan keyakinan untuk menang. Ya, jadi jangan berpikir kalau menjadi wirausaha saya nggak punya modal, saya nggak ini nggak itu kan. Itu tahu ya Rasul kita itu beliau itu ya menjadi seorang pengusaha ya hebat ya, kalau bisa menikahi seorang bosnya itu karena apa? Karena dia walaupun awalnya karena beliau memang sebenarnya seorang yang tak banyak. Apakah punya modal? Enggak. Tapi dia menjadi orang yang dipercaya ya. Jadi resellernya dulu tuh awalnya dikumpulkan uangnya, jadi dia bisa punya barang sendiri. Punya barang sendiri, kemudian dikembangkan barangnya jadi lebih banyak, akhirnya lebih besar gitu ya. Akhirnya bisa
punya usaha sendiri gitu ya, terus kemudian bisa berkembang gitu. Itu rasa kita. Jadi modal utama berwirausaha itu bukan uang, melainkan keyakinan dan bagaimana mindset kita berpikir untuk berusaha. Gitu ya. Ya, sahabat dengan ketidakpastian, buka pikiran, ya pelajari hal-hal baru. Ya, kalau misalnya harus online, harus punya manajemen, ini SOP, oke. Ya, dan persiapkan diri Anda dengan baik. Bangunlah kerjasama, network, selagi muda, dan jaga kepercayaan. Penting itu tuh. Jadi ini sekarang kita masih jadi anak muda nih, anak muda sekarang ya. Kita bangun network, kita kejar orang-orang yang punya usaha besar. Nah, kita tanya bagaimana bisa punya usaha besar. Apa sebenarnya? Jangan tanya apa kehidupan mereka, bukan ya, tapi tanya bagaimana kerja keras mereka sehingga mereka bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses gitu ya. Tanyanya kayak gitu, jangan bangun networknya selagi muda seperti itu, dan adalah kepercayaan. Ya, Rasulullah itu menjadi wirausaha yang sukses karena dipercaya. Ya, jadi disuruh jualin barang orang ya, harganya sekian misalnya, 1 juta harganya, gitu ya. Kemudian dia nggak ngambil untung, ya ada 1 juta dia jual. Ya Rasulullah beliau jual 1 juta. Kemudian keuntungannya semuanya misalnya ada 10 sapi ya, 10 juta kedua, 10 jutanya dikasih ke Khadijah ya. Dan beliau belum mengambil sepeser pun keuntungan. Ya. Jadi akhirnya dikasihlah keuntungannya. Jadi seperti itu lah terpercaya. Oke, itu saja aja ya dari saya tentang wirausaha. Besok kita lanjut terkait apa materi kita ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.